Oke, hey, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini masih statistika, hanya kita ke bagian penyajian data di sini ya. Nah, penyajian data itu ada apa saja? Nanti Ibu akan menjelaskan secara rinci masing-masing dari penyajian data ini. Nah, penyajian data ini yang pertama tentunya biasanya tabel ya. Statistika itu dikenal dengan tabel. Kemudian kalian juga akan memahami macam-macam namanya diagram. Ada diagram batang, diagram lingkaran, garis dan gambar. Kemudian ada namanya histogram, poligon frekuensi, dan kurva Ogive. Nah, ini yang paling penting. Ibu akan mengajarkan bagaimana kalian caranya mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikannya dalam bentuk tabel dan diagram. Oke, langsung aja ya kita kenalan dengan yang namanya diagram. Nah, di sini diagram garis nih. Nah, diagram garis itu seperti apa? Dari judulnya aja diagram garis, berarti nanti bentuknya dia berbentuk garis ya. Nah, kita ada contoh di sini menyatakan gambaran perkiraan produksi tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar minyak bla bla bla. Bisa kalian baca sendiri, ada di Ibu sudah lampirkan. Nah, di sini dari tahun 2006 sampai 2010, dari mulai produksinya 28.009, 2010 4.950. Nah, kalau kita buat diagramnya, maka akan ini seperti kalian bikin diagram biasa ya. Jadi untuk yang vertikal ini tahun, yang horizontal ini adalah produksi gitu. Atau yang mendatar ini adalah tahun, yang menurun atas bawah ini adalah produksi. Jadi tinggal kalian tarik aja pasangannya. Ini 2006 dan ada 28.000. Berarti di sini 2006, 28 ada di mana nih titiknya? Tinggal titikin aja. Nah, kalau udah ada titik-titiknya, tinggal dihubungkan dengan garis. Nah, maka ini disebut dengan diagram garis yang ini. Ya. Kemudian, ini ada contoh lagi. Nah, hasilnya diagram garisnya seperti ini. Nanti kalian bisa baca lah ya. Ibu hanya sekilas saja untuk mempersingkat waktu. Kemudian ada namanya diagram batang. Nah, kalau diagram batang tentunya seperti batang pohon, emas batangan gitu ya, pokoknya bentuk batang aja. Nah, di sini ada contohnya keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin tahun 2006. Nah, di sini tingkat pendidikannya dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, laki-laki 35 dan seterusnya, bisa kalian baca sendiri. Nah, ini yang laki-laki dan perempuan, ini kita tuangkan yang jumlah ini ya, yang jumlahnya ke tingkat pendidikan. Nah, yang mendatar ini adalah, kalau kita lihat di sini, yang mendatar ini adalah tingkat pendidikannya. Yang menurun dari atas ke bawah ini adalah jumlahnya ya. Ini adalah jumlahnya. Caranya sama kayak yang tadi, jadi tinggal kalian hubungkan TK itu jumlahnya berapa. Jumlahnya adalah 75, berarti kalian tinggal tarik begini. Jadi kesimpulannya, kalau untuk diagram batang itu biasanya untuk keseluruhan ya. Jadi untuk jumlah tertentu keseluruhan. Jadi biasanya dia tidak bisa aja sih satu-satu, cuma memang nanti hasil batangnya akan lebih banyak dan lebih sedikit. Kayak contoh yang ini nih, kalau misalkan ini kan secara keseluruhan nih yang atas ya, gambar 2.6 secara keseluruhan berdasarkan jumlah. Nah, kalau yang gambar 2.7 ini berdasarkan gender atau jenis kelamin. Jadi yang laki-laki kalian hubungkan juga dengan yang laki-laki di sini kolom ini, yang perempuan juga yang perempuan. Nah, ini adalah hasil yang diperoleh. Oke. Ini adalah diagram batang. Nah, diagram lingkaran. Namanya juga lingkaran ya. Berarti bentuknya adalah lingkaran.
yang seperti di awal Ibu pernah menjelaskan bagaimana cara menghitung pada diagram lingkaran ya. Ini kita loncat aja. Di sini kalian bisa lihat secara detail file lampiran yang sudah Ibu cantumkan ya. Nanti ini bisa dalam bentuk derajat, bisa juga dalam bentuk persen. Kalau dalam bentuk persen biasanya pengaliannya 100. Nah, kalau dalam bentuk derajat ini pengaliannya 360 derajat. Karena memang satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Nah, kemudian piktogram. Nah, ini biasanya sih diagram gambar jangan digunakan ya. Tapi kalau misalkan mau belajar silakan buka aja. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini yang akan Ibu bahas secara detail, yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, apa sih tabel distribusi frekuensi? Nah, ini dibagi dua sebetulnya. Pengolahan data ini ada data tunggal dan ada data kelompok. Nah, tabel distribusi frekuensi ini khusus untuk data kelompok. Nah, kita contohkan di sini. Nilai ujian matematika dari 30 siswa diperoleh data sebagai berikut. Kalian bisa lihat ya angka-angkanya dari 5 sampai 7. Nah, cara yang pertama, tabel itu dengan tali atau turus. Turus itu kayak misalkan kita urut dulu nih dari 5 sampai yang 5 ini ya, sampai ujung sini. Dia nilai terkecilnya berapa? Nah, di sini sudah kita peroleh nilai terkecilnya adalah 3 dan nilai terbesarnya adalah 9. Nah, 3 ini talinya atau turusnya 1. Dari mana sih? Dari jumlah ini. Nih, dari jumlah ini ya. Dia 3-nya ada berapa? Dia ada 1, berarti 1 tulis. 4-nya ada berapa? 4-nya ada 1 tulis. 5-nya ada berapa? Ternyata dari sini ternyata 5-nya itu ada 6, berarti kalian tinggal tulis 6. Begitu ya caranya. Nah, yang ini. Oke, kalau di jumlah itu ada 30. Ini jumlah 30 yang ini harus sesuai dengan jumlah keseluruhan ini ya. Nah, dari angka-angka yang ini kalian, ini adalah cara-cara untuk membuat daftar distribusi frekuensi. Contoh di sini, perhatikan nilai ujian matematika untuk 80 siswa. Jadi di sini totalnya ada 80 siswa. Dari nilai 80 yang ini ya, 80. Di sini yang terakhir adalah 75. Untuk membuat daftar distribusi frekuensi, nah kalian perhatikan ya. Kalian harus yang pertama menentukan panjang kelas. Nah, bagaimana cara menentukan panjang kelas? Oke, yang pertama tentukan rentangan atau jangkauan, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil ini ya. Data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, di sini kalian wajib mengurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar nih data ini. Data ini semuanya kalian urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini sudah diurutkan ya. Data yang terkecilnya adalah 35, data yang terbesarnya adalah 99. Nah, berarti rentangannya adalah 99 dikurangi 35 itu 64. Ini rentangannya. Nanti akan digunakan untuk menentukan panjang kelas interval ya. Oke, yang kedua yaitu menentukan banyaknya kelas yang diperlukan. Nah, ini menentukan banyak kelas yang diperlukan. Nah, misalnya 5 kelas atau 10 kelas sesuai dengan keperluan. Nah, caranya seperti ini. Menggunakan aturan Stargast.
1 ditambah 3,3 log N. Nah, di mana N-nya ini banyak data. Nah, di sini banyak datanya adalah 80. Ini dari sini ya. Dari nilai-nilai ini nih, total semuanya adalah 80. Di atas juga udah ada keterangan 80 siswa. Nah, berarti tinggal N yang ini kita ganti dengan 80 karena memang siswanya berjumlah 80. Nah, ini bisa kalian pakai kalkulator ya, dihitung log 80 berapa. Bisa kalian lihat aja nanti. Nah, ini log 80 berapa. Nah, kalau kita pakai kalkulator tinggal tulis aja kalau kalkulator saintifik log 80 sama dengan, nah dia nanti hasilnya adalah 1,9031. Nah, si hasil log 80 ini kalian kalikan dengan 3,3 kemudian ditambah dengan 1, hasilnya adalah 7,2802. Nah, ini berarti adalah banyak kelas. Bisa 7 atau kalau mau dibulatkan bisa 8 gitu ya. Jadi nanti banyak kelasnya adalah 7 atau 8. Apa sih yang dimaksud dengan banyak kelas? Banyak kelas itu banyaknya intervalnya. Nanti akan Ibu tunjukkan ya yang mana banyak kelasnya. Nah, setelah itu tentukan panjang kelas intervalnya. Nah, ini tentukan panjang kelas interval. Nah, rumusnya adalah rentangan yang tadi sudah kita hitung 64 dibagi banyak kelas. Banyak kelasnya kita ambil 7 ya. Jadi 64 dibagi 7 adalah 9,14. Berarti panjang kelasnya boleh 9 atau 10. Terserah kalian. Nah, kemudian pilih batas atas kelas interval pertama. Ini bisa kalian baca ya. Batas bawah interval kelas pertama dapat diambil dari data yang terkecil atau data yang lebih kecil dari data terkecil. Nah, batas bawah itu adalah yang ini nih. Nah, kita lihat di sini ini sudah bentuk tabelnya begini ya. Yang tadi sebelumnya sudah Ibu contohkan yang ini ya. Nah, untuk soal yang ini kita hitung lagi dari mulai yang terkecil yaitu tadi 35 sampai yang terbesar adalah 99. Nah, mana sih yang dikatakan dengan batas bawah? Nah, ini 31 ini adalah batas bawah. Loh, kenapa Bu 31 bukannya tadi kan 35 ya? Nah, ini kan 35 yang paling kecil. Nah, tadi batas bawah itu boleh kurang dari 35. Boleh kalian ambil misalnya dari 31 karena kita punya panjang kelasnya adalah 10. Nah, panjang kelas itu yang mana? Ini namanya panjang kelas dari 31 sampai 40. Ini namanya panjang kelas. Kalau kalian itu dari 31 sampai 40 itu adalah 10 langkah atau 10 ketukan ya, 10 angka. Nah, itu yang dinamakan panjang kelas. Kemudian kalau misalkan yang dinamakan dengan banyaknya kelas yang mana? Nah, ini banyaknya intervalnya. Dari 31 sampai 40 berarti dia banyak kelas yang pertama. Terus yang ini dia kelas yang kedua. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sampai ke 91 sampai 100 interval yang ini totalnya ada 7 kelas. Banyaknya kelas ada 7. Nah, berarti dia ini adalah banyaknya kelasnya gitu ya. Nah, ini bisa kalian baca interval itu apa ya. Batas atas, batas bawah itu apa? Nah, tadi ini batas bawah. Nih, yang ini. Sorry. Yang ini batas bawah 31. Kalau batas atas itu yang sebelahnya, yang 40. Nah, untuk menentukan batas bawah, berapa sih batas bawah dari interval yang ini? Ini tinggal dikurangi 0,5 untuk batas bawah. Berarti 31 dikurangi 0,5. Kalau yang batas atas ditambah. 40 ditambah 5. Ini ada ya. Tepi bawah, tepi atas ada di sini nih. Tinggal baca aja. Yang ini.
gitu. Nah, oke. Sampai di sini ya. Ibu hanya menjelaskan sampai sini aja dulu karena waktunya udah banyak banget. Kalian harus coba bikin latihan dulu yang membuat tabel frekuensi. Oke? Ibu cukupkan sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.